ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan termasuk takwa adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak amal saleh di hari Jumat yang mulia ini. Bukanlah termasuk ketakwaan selalu terlambat mendatangi salat Jumat, dan bukanlah termasuk ketakwaan di hari yang mulia ini justru memperbanyak maksiat. Bukanlah termasuk ketakwaan ketika khatib telah naik mimbar masih ada yang sibuk dengan HP-nya, masih ada yang sibuk dengan ngobrolnya, ada yang tertidur, ada yang bercanda, bahkan ada yang merokok di luar masjid. Dan bukanlah termasuk ketakwaan jika datang ke masjid ini pada salat Jumat dengan niatan untuk mengambil sedekah makanan. Datanglah salat Jumat karena Allah dan mengharap pahala darinya. Khatib juga mengingatkan agar para jamaah sekalian, terutama para remaja dan anak-anak, agar bisa menjaga ketenangan selama rangkaian ibadah Jumat ini dikerjakan. Jadilah pemuda-pemuda dan generasi-generasi takwa yang memuliakan dan semangat dalam beribadah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib masih melanjutkan risalah 3 landasan pokok
yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari pula 3 hal berikut ini dan mengamalkannya, yaitu 3 keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan dan memberi rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya, maka dia akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang pedih. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang mengabarkan kepada kita bahwa Dia adalah yang menciptakan kita dan yang memberi rizki kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul kepada kita untuk menyampaikan bahwa Allah Al-Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, bahwa Dia adalah Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin, Dialah yang maha pemberi rizki dan pemilik segala kekuatan yang sangat kokoh. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dan yang memberi rizki kepada kita, maka hendaknya kita yakin bahwa rizki yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian dari Allah. Karena banyak orang yang kurang kuat, banyak orang yang kurang kuat memegang keyakinan ini. Dia rela meninggalkan perintah Allah, dia rela menerobos larangan Allah demi sepeser uang, demi sesuap nasi. Bahkan ada yang rela menukar keimanannya atau agamanya demi itu semua. Wal'iyadu billah. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun bersamanya dalam beribadah, baik malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kesyirikan adalah menjadikan sesuatu selain Allah sejajar dalam ibadah kepadanya. Dia beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada yang lainnya dalam satu kesempatan. Misalnya, ada orang yang berdoa kepada Allah, dia minta rizki kepada Allah, tetapi di dalam doa tersebut dia menyertakan sesuatu selain Allah, entah itu dari kalangan malaikat, nabi, para wali, atau orang-orang saleh. Dan sangat disayangkan praktek ini tersebar di mana-mana dengan istilah tawassul. Perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, tawassul yang diperbolehkan di dalam agama kita itu ada 3. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah. Contohnya, Allahumma antal ghafur ighfirli.
Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Al-Ghafur, nama Allah. Atau tawasul yang kedua, dengan amal saleh yang kita miliki, dengan amal saleh yang telah kita lakukan. Contohnya, kita menyebutkan kepada Allah di dalam doa-doa kita amalan-amalan saleh yang telah kita lakukan atau kita kerjakan. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki amalan yang aku sembunyikan, yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Engkau dan aku. Maka ampunilah aku, maka kabulkanlah doaku. Atau tawasul yang ketiga, minta didoakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang soleh yang masih hidup, soleh amalnya, soleh akidahnya, dan soleh akhlaknya. Dan yang ketiga, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala, tidak boleh baginya dia berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah kerabat dekatnya. Dalilnya adalah firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam prinsip agama kita ada istilah al-wala dan al-bara, sikap loyal, sikap setia, dan sikap berlepas diri. Sebagai seorang muslim, kita wajib, kita harus bersikap loyal kepada sesama muslim dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Beberapa saat lagi perayaan hari Natal dan Tahun Baru akan tiba, jamaah sekalian. Para ulama, para dai, para muballigh yang akidahnya lurus, yang pemahamannya lurus, hampir setiap tahun mengingatkan kaum muslimin agar tidak ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan itu. Kita tidak boleh memakai atribut hari raya Natal. Kita tidak boleh pakai atribut Tahun Baru. Dan kita tidak boleh mengucapkan selamat pada hari raya itu. Harus kita ketahui bahwa toleransi beragama itu ada batasan-batasannya. Kita tidak boleh menerobos batasan-batasan tersebut. Orang-orang Nasrani tidak membutuhkan ucapan selamat dari kaum muslimin. Mereka tidak memerlukan kita, orang-orang Islam, menggunakan atribut-atribut mereka. Yang mereka perlukan adalah cukup dengan kita
membiarkan mereka beribadah sebagaimana yang sudah ditentukan peraturannya di negara Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama Ibrahim yang hanif adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka menyembahku saja, kecuali hanya mereka untuk beribadah kepadaku saja. Makna liya'buduni, yakni menyembahku, adalah yuwahhiduni, mentauhidkanku. Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu menyendirikan Allah dalam ibadah. Sementara hal yang sangat dilarangnya adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maksud dari agama Ibrahim alaihi salam di sini adalah agama tauhid. Agama yang tidak memiliki tempat sedikit pun untuk kesyirikan dan para pelakunya. Agama yang para nabi dan rasul diutus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Nabi Ibrahim sendiri adalah kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim adalah bapa dari para nabi dan rasul, dan juga beliau adalah bapaknya tauhid, sekaligus beliau adalah Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah. Melalui perkataan Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi ini, seakan-akan beliau menyeru kepada kita, beliau mengajak kepada kita untuk mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah menjadikan kita semua para ahli tauhid dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Semoga Allah membimbing kita untuk mampu mengikuti jalan para nabi dan rasul, yaitu jalan tauhid, jalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيم الصلاة.